yang tidak putus sampai kiamat. Bapak-bapak, Ibu sekalian, Fatihah juga kita baca untuk para jamaah yang mungkin sakit ya. Kita doakan segera sembuh. Yang punya masalah, mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah. Yang keluarganya masih jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, didekatkan kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan pada malam hari ini terlaksana karena partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang menyiapkan konsumsi ini diganti Allah dengan makanan dan minuman di surga nanti. Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkeringat untuk acara ini juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dengar enggak suara saya ini, Bu? Iya, Bu. Memang ya, memang saya sejak masuk tadi itu sudah terasa ini. Ya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Tes. 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 Tes 1 2 3. Ini ya sama saja. Memang wataknya menggema ya. Nanti suatu saat lah mudah-mudahan bisa ketemu sound system yang enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bicara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu, Isra itu artinya perjalanan waktu malam. Perjalanan waktu malam. Isra, Bu ya. Kalau Mi'raj itu naik ke langit. Nah, dari sini kita tahu kalau ibu, bapak semuanya ingin imannya itu Mi'raj, naik, akhlak rumah tangganya itu naik, barokahnya dalam rumah tangga itu naik, maka kita jangan sampai telat sholat malam. Isra itu berjalan waktu malam, Mi'raj itu naik. Artinya siapa yang ingin imannya itu naik ya, kesabarannya meningkat, barokahnya meningkat, kesalehannya meningkat, ya berarti jangan sampai meninggalkan sholat malam. Sholat tahajud itu ibu bapak sekalian, walaupun 5 menit sebelum subuh itu tahajud ya. Jadi tidak mesti kalau tahajud itu jam 3, tidak harus. Bahkan kalau waktunya mepet, sholat 2 rakaat, lalu rakaat berikutnya itu sudah subuh, tetap dihitung tahajud itu. Tapi ya jangan jadi langganan. Itu ya, tahajud. Sebab kata Rasulullah, pada ujung malam itu malaikat diutus Allah untuk turun ke bumi. Malaikat diutus Allah untuk turun ke bumi. Diutus untuk malaikat
Siapa itu yang sujud itu? Dia minta apa? Siapa yang sujud itu? Dia punya persoalan apa? Siapa yang sujud pada malam itu? Ingin apa? Beritahukan kepada dia. Semuanya sudah saya dengar dan saya kabulkan. Nah, itu. Mudah-mudahan melalui Isra Mi'raj, ibu bapak sekalian tidak sampai telat sholat malam, sholat tahajud. Sederhana kok Bu ya. Lalu nanti dilanjutkan dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu namanya sholat fajar. Nah, di dalam hadis-hadis itu, siapa yang sholat fajar, sholat qobliyah subuh, maka dia memperoleh pahala yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Lebih mahal dari dunia seluruh isinya. Kan sederhana Pak, sholat qobliyah subuh Bu ya. Bagi yang datang ke masjid kok sudah jamaah, bisa enggak sholat qobliyah? Pak, saya tanya, datang ke masjid sholat subuh, ternyata jamaah sudah berjalan, bisa enggak qobliyah? Berarti dipercepat gitu Bu ya? Ya, saya sampaikan, jangan Bu, jangan sholat dipercepat ya, ikuti saja sholat jamaah. Tapi nanti kalau orang itu sudah rutin qobliyah subuh, saat itu tidak sempat qobliyah subuh, maka itu bisa diganti setelah sholat subuh. Pengajian kalau sudah ketemu huruf O itu enak. Oh gitu ya. Gitu. Kalau di Indonesia tidak umum. Di Indonesia tidak umum. Orang telat qobliyah ya sudah selesai. Tapi kalau di beberapa negara yang lain itu biasa, setelah sholat subuh kemudian sholat sunat 2 rakaat. Saya tanya, apa ini sholat apa ini? Kan haram ya tak Bu? Sholat setelah subuh kan haram. Ini tidak haram karena ini mengganti yang tadi sebelum subuh ketinggalan. Syaratnya dia memang sudah biasa qobliyah subuh. Saya dulu kaget Ibu, di Los Angeles itu yang sekarang lagi kebakaran. Ini kok ada orang baris sekian banyak setelah sholat subuh, sholat apa ini? Lalu saya tanya, sholat apa ini Tuhan? Ini sholat qobliyah subuh yang kami datang tadi sudah tidak ada waktu untuk sholat qobliyah. Jadi ibu-ibu sekalian, untuk mendapatkan kemuliaan itu ternyata tidak susah kok, tidak susah ya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang membuat Rasul itu berjalan. Rasul itu ya seperti kita Bu, ya ada perutnya, ya ada kakinya, ya lapar, ya kenyang, ya haus gitu Bu. Tapi kok bisa ke langit? Jawabannya karena dalam Al-Quran, sebab Rasul itu diberi kekuatan untuk naik ke langit. Tapi ya hanya sekali itu, berikutnya enggak. Ini loh Bu, saya tanya Bu, ini apa Bu? Bu, bukan. Saya tanya, bisa enggak terbang? Bisa enggak terbang Pak Haji? Hah? Bisa enggak? Bisa toh? Kalau diterbangkan.
Rasulullah itu juga begitu. Rasulullah itu benda fisik seperti kita. Lah kok bisa? Iya, diberi kekuatan Allah untuk naik ke sana. Sekarang saya tanya ibu bapak, ibu bisa enggak ke langit? Bu, bapak bisa enggak kita ke langit? Enggak apa-apa, ini pengajian supaya sama-sama mikir lah. Maksud saya terus yang mikir. Hah? Bisa enggak ke langit? Hah? Jawabannya begini Bu, Pak. Kalau fisiknya tidak bisa, tapi kalau roh kita itu bisa Bu. Makanya Rasulullah sampai mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ulangi ya Pak. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sekali lagi. Rajul mukminin. Salatnya orang-orang umatnya Nabi Muhammad itu adalah mi'rajnya. Itu naiknya ruh sampai ke langit. Nah, kalau kita sholat waktu sujud lalu dekat kepada Allah, yaitu roh kita sudah sampai langit. Baik, Bu ya. Yang kedua, Isra Mi'raj itu terjadi dari masjidil menuju Masjidil Aqsa. Perhatikan di situ. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik. Ya toh? Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang terhormat? Artinya, kalau kepingin kamu itu jadi orang baik, hiduplah dari masjid ke masjid. Apa? Dari masjid ke masjid. Kemanapun kita berada, cari masjid. Kemanapun kita berada, cari masjid. Karena masjid ini, ibu bapak di sini mungkin ngantuk saja, tidak zikir, tidak apa, tetap diberi poin, itu pahala iktikaf. Yang kedua, di masjid itu kalau sholat berjamaah, hampir tidak ada orang sholatnya tidak sah, semuanya sah. Apa sebab? Sebab kalau di pojok sana itu bacaannya tidak baik, tidak sah, lalu di pojok sini ada yang bacaannya sah, maka yang ini gendong yang sah. Yang ketiga, betapa indahnya di masjid itu. Ketika sholat selesai, salam ke kanan, toh, ya toh, Bu ya. Salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Apa artinya itu? Assalamualaikum. Hai orang-orang di sebelah kanan saya semuanya ini, mudah-mudahan kamu dijadikan selamat Allah. Loh coba. Jadi kita di sini sholat kita mungkin tidak seberapa khusyuk, tapi di sebelah sini ada orang mendoakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita menoleh begini, yang di sini mendoakan kita. Ini keindahan sholat berjamaah. Maka sekali lagi, hiduplah dari masjid ke masjid. Ibu-ibu mungkin pergi luar kota, satu mobil dengar azan di situ, ada azan di situ, maka sebaiknya berhenti dulu. Tapi kalau naik bis jangan, ya. Kalau naik bis ya jangan turun lah, ya. Islam itu datang bukan untuk mempersulit, datang ke masjid. Ibu-ibu pernah nggak rombongan di mobil, terus bilang sopirnya, Pak sopir kalau ada masjid berhenti ya, gitu. Pernah? Untuk apa?
Untuk apa, Bu? Apa, Pak? Ke toilet toh? Ke toilet. Iya, Bu, betul, Bu. Enggak apa-apa. Karena masjid itu memang dibangun untuk fasilitas orang. Tapi jangan hanya pipis. Sholatlah 2 rakaat mensyukuri perjalanan yang sudah selamat itu. Yang kedua, isilah infak. Jadi dicatat malaikat, dia ke masjid untuk sholat dan untuk infak. Lah kalau nanti dicatat di sana, dia ke masjid untuk apa? Pipis, ke toilet, kan tidak bagus toh, Bu, ya. Tidak apa-apa, masjid tidak apa-apa. Kita beri masjid di situ. Tidak apa-apa, insya Allah. Bapak-bapak, saya yakin sudah tahu semuanya. Bahwa orang-orang yang sering infak itu tidak pernah itu jadi miskin karena itu. Karena setiap hari itu Allah mengutus malaikat untuk berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang-orang yang banyak infak itu gantilah. Orang-orang yang pelit itu hancurkan. Itu. Jadi hiduplah dari masjid ke masjid. Seneng, Bu, insya Allah barokah, insya Allah barokah. Kemana saja tanya mana masjidnya. Oh ini, Pak, sholat 2 rakaat di situ. Sholat sunnah, syukur-syukur ada sholat jamaah. Baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'rajnya Nabi itu didahului dengan cobaan-cobaan yang berat. Betul, Bu? Apa saja cobaannya? Istrinya meninggal, tapi sebelum itu ada lagi, Bu. Pamannya meninggal sebelum itu. Apa, Bu? Bapak tidak tahu ya? Cobaan yang berat itu adalah Nabi itu tinggal di sebuah wilayah di mana seluruh bahan makanan tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Kalau sekarang itu mungkin ya, listrik diputus, PDAM diputus, kemudian di seluruh jalan-jalan itu dihadang, jangan sampai ada makanan yang masuk. Maaf, Bu, ya, itu bukan sehari, Bu, selama 3 tahun, 3 tahun, sampai ada yang mengatakan kotorannya Rasulullah itu karena makanannya daun-daun saja. Ada yang mengatakan kotorannya Rasulullah seperti kotorannya kambing. Berat sekali, ya. Memang, Bu, seluruh Nabi, tidak hanya Nabi, seluruh Nabi itu cobaan hidupnya berat. Seluruh Nabi cobaan hidupnya berat. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu hidupnya banyak cobaan-cobaan hidup, jangan dikira itu disiksa Allah, jangan dikira dihukum Allah. Bisa saja karena orang itu diberi cobaan-cobaan berat, orang ini berarti didekatkan dengan derajatnya para nabi. Cobaan itu tidak mengenal santri, tidak santri, Bu. Orang yang jamaah ke masjid ya diberi cobaan, tidak pernah ke masjid ya diberi cobaan. Itu, Bu, ya. Itu 3 tahun, Pak, 3 tahun. Setelah itu baru kemudian Khadijah wafat. Khadijah itu siapa? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kelebihannya Khadijah? Kelebihannya Khadijah apa? Apa? Kaya raya. Kaya raya, jelas. Nabi itu bekerja, tapi setelah jadi Nabi tidak bekerja. Fokus untuk ngurus umat. Lah yang membiayai semuanya itu Khadijah. Janda.
Kemarin saya punya mahasiswa pamit saya, Prof, saya mengikuti sunnah Rasulullah. Apa? Saya nikah dengan janda, Pak. Bagus, ya wis gak apa-apa. Karena dia itu mau membiayai saya kuliah S2 dan S3. Ya wis gak apa-apa wis. Apik. Nah, Khadijah tidak hanya kekayaan, Bu. Pak, mungkin ini sebagian belum tahu. Khadijah itu wanita yang paling pinter memilih kata untuk menyejukkan hati Rasulullah. Paling pinter membuat kata-kata yang motivatif. Itu hebatnya Khadijah. Ketika menerima wahyu, Nabi Muhammad goncang karena kaget ketemu Jibril. Dia terhuyung-huyung pulang, sakit. Coba perhatikan kata-katanya Khadijah. Wallahi la yukhzikallahu abada. Mas, jangan susah, tidak mungkin Allah akan menyusahkan kamu, itu tidak mungkin. Innaka latasilur rahim. Engkau itu orang baik, kamu itu sering silaturahim. Wataksibul ma'dum. Allah tahu kalau kamu itu sering nolong orang. Masa orang senang silaturahim nolong orang akan dihinakan Allah? Enggak, Mas. Sing seneng. Oh, gitulah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini menjadi Khadijah semua. Kalau ibu suaminya uangnya dipinjamkan orang 100 juta belum dikembalikan, ya, ibu bilang apa kepada suami? Bu, bilang apa, Bu? Bu, ibu bilang apa? Kalau ibu bilang, Pak, jangan susah. Andai kan dikembalikan, Papa nggak jadi orang kaya. Andai kan tidak dikembalikan, Papa nggak jatuh miskin. Mau sekarang ya rezekinya tambah. Untuk apa kok mikir itu, Pak? Jangan sampai kita ini jatuh sakit hanya karena mikir harta kita. Berarti kita dibunuh oleh harta kita sendiri, Pak. Nah, ini Khadijah ini. Ini Khadijah. Tapi kalau begini, ya ditagih toh, Mas. Sama nek gak wani nagih, aku sing berangkat, sama nggo daster. Sama nggo daster ya. Aku sing dicelono, itu. Orang kayak gitu harus kasih pelajaran. Loh, ngono ya, Pak. Nah, itu bukan Khadijah. Bukan Khadijah. Masya Allah. Jadilah ibu yang semulia Khadijah. Ada Bapak Ibu sampai pujian-pujian tentang Khadijah itu sangat banyak. Rasulullah sendiri mengatakan satu di antara wanita yang dijamin masuk surga adalah Khadijah. Ada sholawatan yang ada Khadijahnya. Pernah dengar, Bu? Bu, pernah dengar ada sholawatan yang ada Khadijah? Ada kata Khadijah? Ada? Tidak tahu, Bu. Saya baca ya. Pak, saya baca ya. Bapak tidak bisa, tidak apa-apa. Pokoknya ini ya. Dapat pahala. Dapat pahala. Ini, Bu, salawatannya. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Pernah dengar itu? Bapak enggak bisa, enggak apa-apa, enggak wajib ini. Pokoknya umi-umi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo sama-sama.
sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra bi khadijatal wa fatimataz ya. Tidak bisa apa-apa, pokoknya sepenting kumpul kene wis oleh ganjaran. Jangan kan gitu Bu ya. Ada malaikat, itu kita dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab hadis yang terkenal. Ada setiap hari itu ada malaikat-malaikat yang disuruh patroli di jalan. Keliling terus. Disuruh apa? Mencari orang-orang yang sedang menyebut nama Allah, mencari orang-orang sekelompok orang yang sedang menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Nah akhirnya ketemu, lalu telepon kepada malaikat yang lain, saya sudah ketemu di sini. Oh iya, alhamdulillah. Lapor ke Allah, ya Allah saya sudah menemukan ada kelompok yang zikir di situ. Ya kayak gini kan zikir loh. Ibu salat jamaah kan zikir. Bapak-bapak baca Quran kan zikir. Bapak-bapak rapat takmir itu zikir. Rapat takmir itu zikir. Karena itu sedang menyebut nama Allah, membesarkan nama Allah. Akhirnya malaikat lapor ke Allah gini Bu. Sudah ya Allah, sudah saya temukan kelompok zikir. Cuma di situ tuh ada satu orang itu yang buka HP ya. Terus gak ngurungokno, gak malah zikir belas. Ada toh Pak? Zikir terus buka HP. Tahlil buka HP ada ya? Tapi ngono jerene kok buka buka teks zikir lho, buka teksnya zikir katanya, bukan itu TikTok lho. Ada di pojok itu orang tidak serius, dia ngantuk saja atau bola-bola berkali-kali lihat berkati ke rumah tua. Apa kata Allah? Malaikat aja sok semua yang di situ ngantuk tidak ngantuk, serius tidak ngantuk, serius. Selama dia dalam komunitas itu, dalam kelompok itu, dosanya saya maafkan semuanya. Loh ini kok jangan kedua dalil HP, mau terus ngene, gak apa-apa. Jari Pak Ali, aku masih ngene gak oleh ganjaran. Ya tetap beda tapi pahalanya Bu, ya beda pahalanya. Itu setiap hari. Baik. Ayo sama-sama. Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi khadijatal wa fatimataz bi khadijatal wa fatimataz. Oke, bagus Bu ya. Jadi cobaannya diboikot. Khadijah meninggal, Masya Allah. Lalu Abu Thalib meninggal. Saya tanya, Abu Thalib itu Muslim apa enggak? Abu Thalib itu Muslim apa enggak? Tidak toh? Tidak. Punya anak namanya Ali. Iya toh? Betul. Itu isyarat bahwa gak mesti kalau bapak gak santri itu anaknya gak santri. Iya toh Pak? Demikian juga yang bapaknya santri tidak dijamin anaknya santri. Betul? Betul? Siapa contohnya? Nabi Nuh. Gitu. Kalau bapaknya tidak santri jadi santri itu namanya Nabi Ibrahim.
Yang juara-juara ini tadi tuh, itu kan tidak mesti bapaknya sudah lancar ngaji tuh. Iya kan? Tidak apa-apa. Bahkan orang sing bapaknya saking semangati, kon jus piro nak? Jus 30. Terus nona sampai jus 100. Engko nek wis jus 100 kon tak jang lencer kon. Saking semangate, Bu. Saking semangate ya. Saking semangate. Dianggapnya Quran iku 100 juz. Wong arek ngaji itu lho. Keliru. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bapaknya bilang mantep nak, mantep bacaan Muhammad. Lo keliru itu kan nyasar lah Pak. Ah, iya, tapi bapak karena nggak ngerti. Bagus bacanya. Bapak puas. Insya Allah. Siapa gurumu? Ini tak transfer gini. Pun, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati ya. Abu Thalib Muslim apa tidak Muslim? Abu Thalib Muslim apa tidak Muslim? Non Muslim toh? Nabi kerjasama enggak dengan mamanya ini? Nabi kerjasama enggak dengan mamanya ini? Iya toh? Tidak hanya kerjasama, bahkan menjadikan Abu Thalib ini adalah tamengnya. Kalau enggak ada Abu Thalib, Nabi sudah dibully, sudah diseksa sama orang-orang. Abu Thalib mengatakan, itu keluargaku. Siapa yang coba-coba mengganggu dia berhadapan dengan saya? Non Muslim. Berarti Pak, orang Islam itu boleh, orang Islam itu boleh kerjasama dengan non Muslim selama tidak merugikan perjuangan Islam, gitu loh Pak ya. Paham? Saya tanya, orang Islam boleh nggak mendoakan orang non Muslim? Bu, sampai ini ketenggengan apa ngantuk Bu? Mikir, Pak, boleh enggak orang Islam mendoakan orang non Muslim? Pak, ayo Pak, sampai mikir Pak. Terus dikasih jajan Bu. Ayo. Orang Islam boleh enggak mendoakan orang non Muslim? Boleh. Dalam semua doa. Nah gitu loh Pak. Boleh asalkan, loh gitu Pak jawabannya ya. Boleh asalkan tidak menyangkut ampunan dan rahmat Allah. 2, ya Allah rahmatilah, tidak boleh. Ampunilah, tidak boleh. Tapi kalau ini berikan petunjuk, boleh toh. Loh berarti kan mendoakan orang non Muslim kan boleh. Selama ini Bu, orang banyak salah paham, dianggap tidak boleh semuanya. Kalau tetangganya itu non Muslim, lalu pergi berlibur, mendoakan, loh mau kemana Bang? Ini mau ke Sarangan. Ibu mendoakan apa? Apa? Mudah-mudahan selamat di jalan raya, bahagia terus ya, selamat jalan Pak. Itu Muslim yang baik. Banyak orang itu tidak mau mendoakan, jadi ini kenapa? Haram Pak. Jadi hidupnya menjadi tidak akrab dengan non Muslim itu. Boleh toh? Orang non Muslim buka toko, Bapak mendoakan apa? Hah? Sukses, lancar kan gitu tuh. Ojo menengai. Ini buka toko. Lalu apa dongo kan haram Pak. Loh gini Pak ya. Banyak pemahaman kita itu yang masih salah Pak. Kalau mendoakan ya Allah ampunilah haram, rahmatilah haram. Tapi kalau berikan petunjuk kepada dia boleh. Tetangga Bapak non Muslim,
Boleh nggak sujud di sini? Ya Allah, sembuhkanlah orang itu. Boleh nggak? Ajar aku, Pak. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Sudah pernah nggak melakukan itu? Karena selama ini Bapak menganggap haram. Lah kalau orang non-muslim itu didoakan sembuh, siapa tahu bahwa doa ibu itu ternyata sampai ke sana dan dia sembuh betul, dan dia menemukan keajaiban. Saya itu di sini ada keajaiban, saya sembuh, dan seperti rasanya saya didoakan orang-orang muslim di sini ini. Saya ingin belajar Islam, luar biasa toh Pak. Diberitahu loro, tonggomu loro, loro, doa. Abu Thalib itu luar biasa Pak, kepada Rasulullah itu seperti itu. Begini toh. Nah ini saya buka wawasan supaya hidup ini terasa enak ya. Saya ini di Petra, di Siwalan Kerto, tetangga saya itu banyak pendeta dari Petra itu ya. Kita hari Natal ya saya tidak mengucapkan Natal, cuma saya bilang, bos, kalau nanti kendaraan tidak cukup, masukkan sini, parkirnya di sini bos, gitu. Masuk sini bos, gitu. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu bos? Gitu. Tidak apa-apa ya, cuma ya nanti mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa, ini dipakai ini. Gitu. Jadi indah, kehidupan itu indah. Oke Pak ya, Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Lalu setelah Abu Thalib wafat, karena yang melindungi kan sudah tidak ada, ya toh? Maka orang-orang semakin semena-mena kepada Rasulullah. Tidak kuat Rasulullah, karena Nabi itu manusia biasa Pak. Nabi itu bukan dongdeng Pak, ditutuk mantuk-mantuk, apa? Iya Pak. Ditembak, apa itu Pak istilahnya Pak ya? Ditembak laka-laka, disuduk mantuk-mantuk itu toh? Enggak, nanti saya tunjukkan. Akhirnya Rasulullah itu menghindari penyiksaan seperti ini. Rasulullah pindah ke Thaif. Thaif itu kira-kira 100 km. Berapa Bu? Berapa? 100 kilo. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 60. Mungkin lihat jalannya aja ya. Naik apa Bu? Naik apa? Transjatim. Saya sampaikan Bapak, Rasulullah itu 100 km itu jalan kaki. Apa? Jalan. Itulah. Bapak-bapak tolonglah yang rumahnya dari sini itu hanya 500 meter, 600 meter itu jangan pakai sepeda motor lah. Jalan. Satu, pahalanya mengurangi polusi. Ya Pak? Yang kedua, ikut mendorong pemerintah untuk mengatasi kekurangan BBM. Ya Pak? Yang ketiga, sholatnya jadi khusyuk. Lah mau sepeda motor nyare, sujud itu dia, rokok itu diinceng-inceng. Oh si ono, alhamdulillah. Enak pokoknya, jalan. Supaya sehat, minimal sepeda pancal aja lah. Gitu. Kita ini kurang gerak Pak, kita ini kurang gerak, ya. Istilahnya Pak kurang gerak sekarang, mager, malas. 100 kilo Pak jalan. Masya Allah. Ketika di Madinah itu menggali parit, parit itu digali Rasulullah 3 hari. Rasulullah tidak makan sama sekali. Satu-satunya yang memberi makan pertama adalah Fatimah. Berapa hari tadi Bu tidak makan? 3 hari. Orang-orang tahu kenapa Rasulullah ngambil batu besar itu. Ternyata Rasul ambil batu besar, diletakkan di perutnya, lalu diikat begini. Masya Allah.
3 hari enggak makan ya Bu ya. Di masjid sana Bu, masjid di daerah Afrika sana ya. Itu ada orang berbuka bersama enggak kumanan sego, ngamuk Bu. Di daerah Afrika. Kan ono kotaan toh Pak. Berbuka itu loh Bu, berbuka. Kabeh oleh, dhek dhewe gak oleh. Ngono ku ngambek. Di sana loh Bu. Di Afrika, di Afrika. Ngelokno panitiae, ngelokno masjide. Panitia goblok. Ya Allah, gara-gara nasi aja kenapa goblokno orang? Kita tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji ya gitu. Haji itu hanya telat 1 jam saja itu masuk apa? Makanan itu loh. Orang-orang haji kok panganan aja dipikir ini. Gitu ya. Baik, Pak ya. Ke Taif sana. Nah, sekarang setelah dari Taif itu Rasulullah baru naik ke langit. Apa sekarang yang ingin saya sampaikan? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak menghadapi masalah yang sangat berat, jangan susah. Insya Allah nanti setelah ada cobaan, nanti itu akan dimi'rajkan oleh Allah. Insya Allah akan dimi'rajkan oleh Allah. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru fakhtafat innahul buduru mithla qattu ya. Yo semuanya sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Tolong Bapak Ibu percaya bahwa cobaan hidup itu bukan karena dosa Bapak Ibu, enggak ya. Sakit itu bukan karena Allah murka, bukan. Kalau sakit itu mesti karena marahnya Allah. Nabi Ayub tidak akan sakit, ya toh? Nabi Muhammad ya sakit. Jadi bukan karena apa-apa. Nabi di Taif dilempari batu, itu tidak bisa begini. Ya wis kualat panjeni, ojo ngono. Kualat, tidak ada. Semuanya itu cobaan dari Allah dan itu untuk memuliakan. Kalau nanti sepanjang hidupnya Pak, tidak ada kebahagiaan setelah cobaan hidupnya, saya yakin nanti di akhirat dia ada kebahagiaan. Katakan begini, di surga dimasukkan, kok bisa kamu masuk surga? Iya, karena Allah mengatakan cukuplah kamu sakit di dunia, di akhirat sudah tidak ada lagi. Kamu saya cobaan yang berat-berat supaya kamu tidak ada dosa sama sekali ketika kita meninggal dunia. Percayalah bahwa seluruh cobaan itu akan diberikan kemuliaan. Dalilnya Rasulullah itu diberi cobaan berat kemudian naik. Sudah Pak ya? Sudah selesai ceramahnya ya? Sudah ke? Terakhir. Ini sudah jam 9:04. Di sini kan 9 itu sudah selesai mestinya ya. Cuma nanti sekarang kan isyaknya mau mundur ya Pak.
Tadi ada sholawat Nabi. Tadi Bapak saya ajak sholawat Nabi. Sampai kepada Nabi enggak kira-kira? Ayo. Sampai apa enggak? Kok tahu? Ya, saya dasarnya apa? Dasarnya itu saya tulis di buku judulnya Berbagi Damai Melalui Sholawat Nabi. Dasarnya Allah mengutus malaikat khusus tugasnya untuk menyampaikan sholawat dan salamnya orang khusus. Jadi sholawatnya ibu-ibu bu salam bu bener sampai gitu ya. Ojo ini lho, umpama nggak sampai kan balik enggak ya. Itu tutup paket ini. Nah, sekarang saya ingin meyakinkan ibu ya. Siapa yang punya kucing di rumah? Punya kucing? Menurut Bapak, kucing Bapak itu kadang-kadang tahu perasaan Bapak enggak? Enggak. Benar Pak? Kucing itu tahu perasaannya Bapak. Hewan loh ya, hewan. Ada lagi silakan yang punya kucing. Ya, gimana Bu? Kucingnya ibu itu bisa enggak seperti tahu perasaan ibu? Iya toh? Apa Bu? Apa Pak? Dimarahi tahu. Dimarah itu tahu Pak. Sekarang saya beritahu, itu hewan. Ibu memberi makan dia, dia ikut senang. Lalu seperti rohnya ibu bapak itu sambung dengan rohnya kucing. Saya kemarin ketemu dengan pembantu gubernur di sebuah tempat. Dia bercerita, saya itu tempat kantor saya itu ada lapangan luas. Saya memelihara sekitar 25 rusa. Setiap malam mesti saya potongkan sayur. Itu jam 12, jam 1 itu karena lapar ini. Saya kasihan. Itu tiap hari. Suatu saat saya ini pindah, tidak kerja di situ. Pindah. Loh. Pada saat perpisahan itu, ketika orang ini lewat, 25 rusa itu seperti sujud kepadanya. Apa inilah apa? Kakinya depan itu ditekuk gini untuk coba Pak. Nanti ibu bapak baru tahu nanti apa arahnya saya ngomong ini. Lalu saya di rumah saya itu ada monyet. Ya, monyet Pak. Monyet itu bahasa Jawanya apa? Bedes. Bedes terus ketek, monyo, apa? Ya wis. Saya tiap pagi jalan ke situ ibu, ya. Lalu saya bawakan, mohon maaf saja, wortel yang ujungnya agak busuk. Saya bawa. Suatu saat apokat yang ujungnya agak busuk itu saya bawa. Kadang ya apel, kadang itu. Selama sepekan, seminggu. Minggu berikutnya itu dari jauh, belum tahu wajah saya, subuh karena saya mesti datang subuh. Itu dia ini sudah loncat-loncat gini Pak, loncat-loncat gini. Loncat-loncat kegirangan. Saya sampai begini, itu hewan saja saya beri wortel bosok, apokat bosok, tuh, apel bosok, itu saja sambung antara saya dan dia. Sekarang Pak, Bapak Ibu itu memberi Rasulullah, yang Bapak Ibu itu Rasulullah bukan hewan, dan yang Bapak Ibu berikan itu bukan apel bosok, bukan wortel bosok, tapi selawat Nabi. Yakinlah Pak, suatu saat Allah menunjukkan bahwa Rasulullah tersambung dengan kita.
Ibu percaya? Percaya? Yakin? 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 Alhamdulillah. Sederhana. Saya sampai membuat video di channel saya itu, Muhammad Ali Aziz channel itu, sampai tulis tabiat kera membuat aku yakin akan dirangkul Rasul tercinta. Jadi kenapa saya dipertunjukkan? Saya biasanya nggak jalan di situ, kok sekarang jalan di situ untuk meyakinkan saya, karena saya baru menulis tentang shalawat Nabi. Oleh karena itu, shalawat Nabi yang di sana, yang di sini semua itu yakinlah bahwa itu sampai kepada Rasulullah. Nah, sekarang sholat itu selalu membaca salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Tidak ada Pak salam yang pakai K. Semuanya itu salam untuk Nabi, salam untuk Nabi. Khusus Nabi Muhammad itu assalamualaikum, salam untukmu wahai Nabi. Salam untukmu wahai Nabi. Dan itu assalamualaikum ayyuhan Nabi itu adalah sebenarnya dulu itu perkataan Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah mengatakan assalamualaikum ayyuhan Nabi, salam untukmu wahai Nabi. Apa kata Nabi? Nabi, Allah, jangan hanya saya yang diselamatkan. Saya ini punya jamaah yang sampai akhir nanti itu, antara lain di Al-Ikhlas ini. Tolong ya Allah, jangan hanya saya. Orang-orang yang mengikuti saya itu tolong selamatkan juga. Lalu Rasul mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Berarti Bapak Ibu sekalian ya, sholat kita itu sebenarnya kita memperingati Isra Mi'raj, karena itu dialog di langit antara Allah dan Rasulullah dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril di belakangnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sebenarnya sholat kita itu, setiap sholat adalah peringatan Isra Mi'raj. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat ya. Kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jadikan seluruh orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj ini, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini, Engkau jadikan akhlaknya seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Anak-anaknya yang dititipkan Allah kepadanya menjadi anak yang seperti Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan seluruh jamaah yang berselawat Nabi malam hari ini Engkau pertemukan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Jadikan seluruh orang yang memperingati maulid Nabi ini besok Engkau izinkan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, siapapun yang menyumbang acara ini, rezekinya Engkau tambahkan, kebahagiaannya Engkau tambahkan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah. Ya Allah, kami ini punya rahasia dosa masa lalu, mohon Engkau tutup rapat-rapat ya Allah. Jika tidak Engkau tutup rapat-rapat lalu terbuka, tidak ada orang percaya kepada kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Siapapun di Indonesia ini yang hidupnya susah, terlilit hutang, maka Engkaulah yang memberikan jalan keluar kepadanya. Wala saqaman illa syafaita. Siapapun yang sakit, muslim tidak muslim, Engkaulah yang akan menyembuhkannya. Berikan kesembuhan orang yang sakit supaya ada kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk lebih dekat kepadamu. Wala amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkari illa wafaqtahu wa sadata. Siapapun yang mengurus masjid, mengurus jamaah yasin, tahlil, selawat, berjuang untuk agama, muliakanlah, bahagiakanlah,
berkailah dan jadikan anak-anaknya nanti menjadi ulama besar, menjadi pengusaha yang sukses, atau menjadi pemimpin yang bersejarah, atau menjadi ilmuwan yang menghasilkan karya-karya yang besar. Ya Allah, wala dhallan ila hadaitah, melalui doa yang diamini orang baik-baik pada malam hari ini, siapapun yang masih jauh darimu, jauh dari masjidmu, jauh dari rasulmu, jauh dari Qur'anmu, berikan cahayamu, petunjukmu, sehingga mereka bisa dekat kepada masjidmu, dekat kepada Quran, dekat kepada ibadah, kepada zikir. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha, apapun yang menjadi keinginan kami dan anak-anak kami melalui doa malam hari ini, Engkau kabulkan ya Allah, Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Di dunia ini tidak ada yang berat jika Engkau meringankan, tidak ada yang sulit jika memudahkan, tidak ada yang mustahil jika Engkau berkehendak mengucapkan kun fayakun. Maka dengan kun fayakun, rubahlah nasib kami, rubahlah nasib anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.